Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan atau bacaan Injil pada hari ini, Jumat 30 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, baik kita bertanya, apakah tindakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu Tuhan Yesus melanggar hukum hari Sabat, melanggar hukum Taurat atau tidak? Karena dikisahkan dari dalam bacaan Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6, pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Nah, ini dia Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus diundang makan di rumah pemimpin orang-orang Farisi, maka datanglah orang yang sedang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu singkat cerita Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini mencengangkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa? Mereka pasti bertanya, mengapa Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Apakah Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat? Kalau Tuhan Yesus memberi pertanyaan seperti tadi, kalau ada anakmu atau lembumu yang terperosok ke dalam sumur, mau diam saja? Kan itu hari Sabat, nggak boleh bekerja. Kalau diam saja, anakmu atau lembumu itu akan mati. Tapi kalau kamu menyelamatkan anakmu dan juga lembumu atau juga lembumu, maka engkau bekerja pada hari Sabat. Tapi mana yang utama itu? Mana yang penting? Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menurut saya mari kita melihat apakah Tuhan Yesus itu melanggar hukum Taurat atau tidak. Karena pada hari Minggu kemarin, hari Minggu hari Minggu biasa ke-30, 25 Oktober 2020, bacaan Injil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Dikisahkan seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Hukum manakah yang paling terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Tuhan Yesus ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat, hukum yang terbesar dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu, dan selanjutnya itu. Dan kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia. Itu hukum yang terbesar dalam hukum Taurat, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air, yang datang ke hadapan Tuhan Yesus, berdiri di hadapan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan, lalu bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?
Dan kemudian Tuhan Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya. Coba kita lihat, ketika Tuhan Yesus menganugerahkan kasih-Nya, mengeluarkan kasih-Nya kepada orang yang sakit itu, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, memberikan mukjizat, menyembuhkan orang yang sakit itu. Sebagai tanda, itulah dia hukum Taurat yang terbesar. Hukum Taurat kan itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Nah, Tuhan Yesus di sini melakukan suatu bukti, tindakan nyata. Tuhan Yesus mengasihi sesama, mengasihi orang yang sedang sakit. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, menyembuhkan orang yang sakit itu, kita bisa melihat Tuhan Yesus bukan melanggar hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus benar-benar melakukan hukum Taurat. Dan hukum yang tertinggi dari hukum Taurat itu salah satunya adalah mengasihi sesama. Ya, inilah dia, ya, tindakan Tuhan Yesus yang tepat dengan hukum Taurat. Tetap menurut orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu salah. Karena memang mereka sudah punya kedengkian, mereka sudah punya kebencian kepada Tuhan Yesus. Jadi percuma Tuhan Yesus mau berbuat baik, sebesar apapun kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang sakit, tetap salah. Karena mereka sudah punya kedengkian. Jiwa mereka sudah dirasuki supaya mereka membenci Tuhan Yesus. Mereka sungguh tidak senang kepada Tuhan Yesus. Itulah dia, ya. Orang kalau sudah tidak senang, perbuatan baik apapun juga yang Anda lakukan di mata dia itu salah, nggak ada manfaatnya. Bahkan perbuatan baik, perbuatan kasih yang Anda lakukan, bisa saya dicap Anda itu cari muka, nggak ada manfaatnya. Bahkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini akan semakin menunjukkan powernya, kekuasaannya, ya, untuk semakin menindas orang yang memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan kasih. Karena mereka nggak senang, ya. Mereka pasti biar bagaimanapun juga akan menindas, menekan, menyingkirkan, punya maksud untuk membunuh Tuhan Yesus. Toh mereka kan sangat benci kepada Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari seperti halnya Tuhan Yesus, dia tahu perbuatannya dia itu benar atau tidak, dan Tuhan Yesus melakukan yang tepat sesuai dengan hukum Taurat. Tidak pernah mengalah sedikit pun, karena Tuhan Yesus melakukan kebenaran, melakukan hukum kasih dari hukum Taurat. Tuhan Yesus mewujudkan hukum yang terbesar dari hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak salah. Yang salah saya pikir adalah orang-orang yang punya pandangan negatif terhadap Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah memberi cap jelek kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pertama-tama mari kita punya pandangan, punya pikiran, punya sudut pandang yang positif kepada orang lain. Supaya kita bisa melihat, ya, inilah dia hal-hal yang baik yang ditunjukkan oleh orang itu, dan kita bersyukur karena orang itu bisa berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar, dan kita pun bisa berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar dalam kehidupan ini. Jangan mencemooh orang yang sudah berbuat baik, jangan mencemooh orang yang sudah berbuat benar. Itu namanya kita bodoh. Tapi kalau kita melihat, iya, orang ini benar, orang ini baik, orang ini penuh dengan kasih, mari kita dukung dia, mari kita dorong dia, mari kita bantu dia supaya kasih itu semakin nyata, kebaikan, kebenaran itu semakin nyata. Dan kita mari sebagai pengikut Kristus juga mau menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar sesuai perintah ajaran dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah dalam kehidupan ini kasih itu melingkupi diri kita, sehingga kita pun mampu berbuat kasih, berbuat benar, berbuat baik kepada sesama kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian.
Amin.